Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Miss Ayu. Kami akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami dengan tema analisis penerapan sanitasi dan kebersihan pada industri F&B. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Adrian Hermawan, ada Ditio Anugrah, ada Kei Sahabat, ada Nazwa Nabila, dan Pamela Gata. Untuk bagian pertama, abstrak. Karya tulis ini berjudul Analisis Penerapan Sanitasi dan Kebersihan pada Industri F&B, merupakan usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi manusia. Sedangkan sanitasi berarti usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Adapun karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hygiene dan sanitasi pada food and beverage product berjalan di setiap hotel atau restoran. Sebelum melakukan pekerjaan, karyawan atau petugas hotel khususnya bagian dapur harus memperhatikan kesehatan diri sendiri sebelum memasuki tempat kerja dan menggunakan perlengkapan yang sudah disediakan, seperti sarung tangan, sepatu, topi, dan apron. Selain itu, lingkungan di sekitar harus tetap dalam keadaan bersih sehingga pada saat bekerja karyawan merasa nyaman pada saat melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, untuk kelancaran operasional cook, yang ada di dapur harus mengetahui cara penerapan personal hygiene yang benar, sehingga segala sesuatu yang dijual kepada tamu baik berupa makanan dan minuman adalah hasil pilihan dan olahan yang baik. Baik, selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Departemen F&B Service dibagi menjadi dua bagian, yaitu Departemen Makanan dan Minuman. Bagian makanan dan minuman bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan dan bertanggung jawab atas minuman. Food and Beverage merupakan salah satu departemen dari hotel yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan dan menyajikan makanan dan minuman kepada para tamu. Setelah penjualan kamar yang dikenal sebagai sumber pendapatan utama hotel, penjualan makanan dan minuman merupakan sumber pendapatan terbesar kedua bagi hotel. Pertama, kualitas kerja karyawan staf operasional penting, karena staf operasional berhubungan langsung dengan para tamu. Kinerja karyawan di bagian operasional menjadi faktor penentu kepuasan tamu. Misalnya, staf kantor berhubungan langsung dengan tamu, sehingga kualitas pekerjaan sangat penting. Makanan dan hidangan berkualitas tinggi ditangani oleh juru masak dan juru masak. Dapat memengaruhi cita rasa makanan. Jika pentingnya sanitasi dan kebersihan serta metode kerja tidak diperhatikan, hal ini menimbulkan citra negatif hotel, misalnya sambil menyajikan makanan. Tubuh kita harus sehat dan menggunakan peralatan yang disediakan, agar makanan tidak terkontaminasi bakteri. Karena baik buruknya suatu hotel ditentukan oleh mutu dan kualitas makanan yang disajikan kepada para tamu. Saat pemeliharaan higienitas dan sanitasi, serta personal hygiene. Oleh karena itu, seluruh karyawan hotel, baik departemen dapur maupun departemen di departemen lainnya, harus benar-benar menjaga kebersihan dan lingkungan dengan baik dan benar. Khusus bagi pekerja dapur, penggunaan alat dan cara kerja yang sempurna sangat penting untuk menghindari kecelakaan kerja dan kontaminasi makanan dari bakteri dan kuman. Oleh karena itu, sering terjadi makanan disajikan dan tamu menemukan rambut di makanan. Hal ini harus diperhatikan oleh staf hotel, terutama di bagian dapur. Kepuasan dan kenyamanan tamu saat menginap dan menyantap makanan dan minuman merupakan kebanggaan dan keberhasilan hotel dalam mewujudkan sanitasi dan hygiene, khususnya dalam penerapan personal hygiene di hotel. Kebersihan makanan di hotel adalah hal yang harus diperhatikan, dan ini menjadi tanggung jawab semua operator makanan dan minuman. Kebersihan makanan dan minuman tidak hanya dari segi penyajian makanan dan minuman serta peralatan yang digunakan, tapi juga tidak terlepas dari kebersihan staf personal departemen makanan dan Lalu untuk metode penelitian. Penelitian dalam penyelenggaraan makanan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini, sanitasi hygiene berperan penting untuk menjaga agar makanan layak dikonsumsi. Sanitasi hygiene salah satu bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi penyakit. Dan sanitasi hygiene penting diterapkan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam pengelolaan industri jasa boga. Kerja peranan hygiene dan sanitasi untuk menjaga kualitas makanan. Oke, keempat, hasil pembahasan. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Akbar BSI pada tahun 2013, bahwa penerapan sanitasi dan kebersihan sangatlah penting pada operasional sebuah restoran dan di bidang food and beverage lainnya. Ada banyak poin yang harus diperhatikan dalam upaya menerapkan sanitasi dan kebersihan. Yang pertama, hygiene dan sanitasi kebersihan tenaga pengolahan makanan.
Mengelola fasilitas restoran khususnya pada F&B produk yang ditawarkan secara profesional haruslah sesuai dengan standar SOP yang berlaku. Kondisinya perlu diwujudkan untuk menjamin kebersihan dan kesehatan makanan yang ditawarkan kepada tamu. Peran F&B produk dalam menjaga hygiene dan sanitasi tidak saja terpaku pada pengolahan makanan dan minuman saja. Namun setiap restoran atau hotel harus juga menerapkan kebersihan kebersihan kesehatan pada tenaga pengolah produk atau juru masak yang meliputi beberapa hal, yaitu pakaian harus bersih dan rapi, mandi secara teratur sebelum memulai pekerjaan. Tangan harus bersih, cuci tidak memakai perhiasan, rambut, kumis harus rapi, bersih, terawat dan tidak panjang, hidung jangan meraba hidung selama bekerja, mulut kita harus menjaga mulut seperti menyikat gigi dan tetap bersih, kaki menggunakan sepatu sesuai dengan ukuran kaki, dan menjaga keseragaman jasmani. Yang kedua adalah prosedur kebersihan pada waktu pengelolaan makanan. Kebersihan pada waktu pengelolaan produk makanan di restoran seringkali terabaikan, sehingga menurunkan kebersihan bahan makanan yang akan diolah. Itu berpengaruh pada rasa makanan yang disajikan kepada tamu yang membuat tamu menjadi komplain. Prosedur kebersihan pada waktu pengolahan makanan adalah daging dan sayuran dipisah pada pengolahan, bahan makanan dan bahan jadi tidak boleh dicampur. Setelah pengolahan daging, unggas, ikan ataupun lauk peralatan dapur segera dicuci agar tidak infeksi. Tempat penyimpanan bahan mentah dan tempat pengolahan tidak terkontaminasi dengan kuman-kuman yang ada pada bahan makanan. Cuci tangan dengan sabun dan disinfektikan. Jangan menggunakan peralatan yang terbuat dari kayu. Tempat pemanakan daging harus dibersihkan secara teratur. Gunakan selalu sarung tangan dan gunakan selalu sendok atau piring kecil untuk mencicipi makanan. Yang ketiga adalah hygiene dan sanitasi dalam penyajian makanan. Berbagai macam bentuk, rasa, warna, dan aroma hidangan dihasilkan para juru masak dari berbagai cara memasak makanan sebagai proses pengolahan makanan disajikan. Penyajian makanan yang telah diolah juru masak harus dengan hati-hati agar makanan disajikan oleh waiters yang diambil dari dapur tiba sampai ke tamu tetap terlihat menarik, tetap bersih dan sehat. Standar, operasional, prosedur penyajian makanan pada restoran antara lain. Yang pertama, cara penyajian makanan harus terhindar dari pencemaran. Peralatan yang digunakan untuk menyajikan harus terjaga kebersihannya. Makanan jadi siap disajikan harus diwadahi dan dijamah dengan peralatan yang bersih. Makanan jadi yang disajikan dalam keadaan hangat ditempatkan pada fasilitas pengantar makanan. Dan penyajian dilakukan dengan perilaku yang sehat dan pakaian bersih. Yang keempat adalah peranan hygiene dan sanitasi makanan untuk menjaga kualitas. Untuk menjaga kualitas makanan dan kepuasan tamu hotel. Secara moral, tidak seorang pun menghendaki dirinya menderita sakit. Hotel dan restoran sebagai usaha yang bergerak dalam bidang akomodasi, makanan, dan minuman tidak dapat terlepas dari keharusan untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan. Baik yang menyangkut masalah lingkungan, makanan, dan minuman, serta karyawan atau tamu yang menggunakan jasa ini. Maka bahwa secara bisnis, masalah kesehatan sangatlah berpengaruh terhadap kelangsungan hidup sebuah hotel. Peranan hygiene dan sanitasi sangatlah penting di dalam menjaga kualitas makanan dengan tujuan akhir untuk mencapai kepuasan tamu. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kualitas makanan di restoran adalah bahan makanan harus bersih, segar, dan sehat. Proses pembuatannya benar dan baik. Bahan dan campuran bahan yang sesuai dengan benar. Pembuatan hidangan makanan sesuai dengan standar processing. Dapur yang bersih dan terawat, peralatan yang bersih dan sanitasi. Peranan hygiene dan sanitasi dalam menjaga kualitas makanan adalah yang pertama, untuk menjamin kesehatan dan kebersihan makanan dan penyakit serta kebersihan lingkungan hotel atau restoran. Untuk menjamin kepuasan tamu dalam memenuhi kebutuhannya dan juga agar para karyawan merasa bersemangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga tamu merasa terpenuhi kebutuhannya. Image suatu hotel yang ditentukan dan dipenuhi oleh kualitas makanannya yang terhindar dari penyakit dengan menerapkan hygiene dan sanitasi yang benar. Untuk menjaga dan terakhir untuk menjaga terjadinya komplain tamu. Selanjutnya, kesimpulan. Kebersihan pada bidang industri makanan dan minuman menjadi hal yang harus diutamakan sebelum memulai produksi makanan dan minuman, yaitu dengan memastikan setiap alat yang akan dipakai dalam keadaan bersih dan baik untuk digunakan selama produksi. Dan bahan yang akan digunakan sudah melewati proses pembersihan terlebih dahulu. Yang kedua, selain kebersihan, penerapan sanitasi juga menjadi hal yang harus diperhatikan, mengingat adanya kemungkinan penyakit yang disebabkan oleh konsumsi terhadap makanan dan minuman. Pemberlakuan kebersihan dan sanitasi perlu dijaga untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi setiap orang.
Penerapan kebersihan dan sanitasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau kerusakan pada produk makanan dan minuman. Perlu diperhatikan bahwa sanitasi dan kebersihan pribadi juga wajib dilakukan oleh setiap pekerja yang terlibat dalam kegiatan produksi dengan mengikuti standar operasional prosedur masing-masing perusahaan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.